Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seberapa yang telah hadir, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan memasuki hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah atau juga mungkin di rumah sakit oleh karena kondisi yang mengikuti ibadah live streaming, mari siapkan hati, biarlah kita boleh datang di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan dengan hati yang haus, hati yang rindu. Ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara baik siang maupun malam. Maka turunlah saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab Dia El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa.
hati kami penuh dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kami, baik itu sukacita maupun pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami tahu kami tidak perlu tenggelam di dalam ketakutan kami. Kami tidak perlu tenggelam di dalam kekhawatiran kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, yang menggenggam kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau boleh berkati setiap kami, baik kami yang hadir di tempat ini ataupun jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah streaming. Tuhan memberkati dan Engkau boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua boleh katakan amin. Pagi ini tidak ada yang boleh bersedih, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena Dia yang mengganti duka cita dengan sukacita. Dia yang mengganti ratapan kita dengan tari-tarian. Silahkan duduk.
Seringkali tantangan kehidupan kita alami, tapi kita percaya pada waktu Tuhan Dia akan menyatakan pelangi kasih-Nya. Siapkan hati kita. Saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Jika kita menantikan pelangi kasih Tuhan, biarlah kita tidak menjadi goyah melewati tantangan kehidupan, tapi kita mau tetap setia di dalam panggilan Tuhan. Ceritaku
Firman Tuhan kali ini itu saya beri judul In Process gitu ya. In Process, kita baca ayatnya dulu yang kita ambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ke-4. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ide dari firman Tuhan kali ini sebetulnya muncul dari firman Tuhannya Pak Gembala beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu Pak Gembala sampaikan sebuah ilustrasi mengenai mengandung gitu kan. Yang Kijo pengen meja, pengen sepeda, dan pengen kursi. Tapi sebelum dia mendapatkannya, dia menyebutkan dirinya itu mengandung. Nah, akhirnya dari situ kemudian dalam pemikiran saya mengandung itu adalah sebuah proses gitu kan. Mengandung adalah sebuah proses. Nah, akhirnya karena saya orang ekonomi, akhirnya teringat tentang proses produksi. Dalam ilmu ekonomi itu ada yang disebut dengan proses produksi. Itu sebuah proses bagaimana menghasilkan proses dari bahan baku menjadi bahan jadi, produk jadi gitu ya. Proses dari bahan baku menjadi produk jadi, itu sebutannya adalah proses produksi. Nah, di antara itulah yang disebut dengan in process. In process, dalam proses. Kalau dalam istilah ekonomi, itu barang yang sedang diproses itu sebutannya adalah barang dalam proses atau produk dalam proses ini. Nah, gambarannya dari sehelai kain sebelumnya, Mas. Dari sehelai kain kemudian menjadi menjadi baju, dan itulah gambaran dari sebuah proses produksi. Atau dari tepung terigu menjadi roti, itu juga proses produksi. Dan kalau dalam kaitannya dengan firman Tuhan kali ini, dari tanah liat menjadi periuk, itulah proses produksi. Nah, inilah yang saya sebut dengan in process, mengandung dalam proses. Lanjut, Mbak. Nah, kalau kita bicara dengan kaitannya in proses ini dengan sisi rohaninya, itu banyak sekali contohnya. Karena pada dasarnya semua kejadian itu memerlukan proses. Semua kejadian, baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu semua butuh proses. Proses ini penting sekali dalam satu pencapaian. Entah itu menghasilkan sesuatu yang buruk, menghasilkan sesuatu yang menimbulkan kekecewaan kita, atau menyukakan kita, membuat kita damai sejahtera, itu semuanya ada proses. Dalam semua peristiwa di dunia ini itu ada proses. Kalau contohnya dari sisi rohaninya, itu yang paling gampang, itu perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu adalah satu perikop proses yang paling mudah untuk
dianalisa, dipelajari, diambil hikmahnya, karena di situ banyak sekali proses yang panjang maupun proses yang pendek. Pada dasarnya itulah yang membuat saya tergelitik. Apa yang harus, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah proses. Gitu. Tanah liat menjadi periuk, gitu ya. Gambaran dari sebuah proses. Lanjut, Mas. Nah, poin yang pertama itu dari proses tanah liat menjadi periuk ini, itu kebetulan kemarin waktu persiapan tentang firman Tuhan ini, saya kan sambil nyetel TV gitu ya. Nah, di dalam TV itu ternyata tiba-tiba ada yang membahas tentang bagaimana proses tanah liat ini menjadi periuk. Itu akhirnya saya perhatikan sekali dan akhirnya gambarannya jelas sekali. Bagaimana tanah liat berproses menjadi periuk. Yang pertama, tanah itu harus dicangkul dulu. Tanah itu harus dicangkul, kemudian diinjak-injak. Tujuannya apa? Tujuannya agar tanah itu menjadi lembek dan akhirnya menjadi mudah dibentuk. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tanah liat yang diperuntukkan untuk membuat bejana, untuk membuat periuk dan lain sebagainya, itu bukan tanah sembarangan, tapi adalah tanah liat. Tanah liat yang berbeda dengan tanah yang dipakai untuk membuat batu bata, untuk membuat genteng, itu berbeda jauh sekali. Tanah liat yang dipakai untuk membuat batu bata dan genteng itu adalah tanah liat yang kualitasnya rendah. Tidak bisa dipakai untuk membuat bejana, tidak bisa dipakai untuk membuat pot bunga dan lain sebagainya. Makanya bisanya dipakai untuk membuat batu bata, contohnya gitu ya. Nah, tanah liat ini diambil dari lapisan yang mungkin sekitar lapisan ketiga atau keempat dari permukaan tanah. Dan bagaimana kita bisa membayangkan proses pencangkulan itu terjadi? Harus mencangkul sampai lapisan ketiga atau keempat. Gitu. Kita bisa membayangkan bagaimana itu terjadi dan bila sudah didapatkan tanah liat yang diinginkan, tanah liat yang kualitasnya bagus, itu setelah dicangkul kemudian diinjak-injak. Diinjak-injak dan tujuannya itu apa? Tujuannya bahwa tanah liat itu biar semakin kelihatannya keluar gitu. Liatnya itu keluar. Liatnya keluar kemudian menjadi lembek, kemudian bercampur dengan sedikit air. Karena salah satu sifat tanah liat ini susah untuk menyerap air. Tanah liat tidak bagus diperuntukkan untuk pertanian, untuk menanam pohon. Karena sifatnya itu sulit sekali menyerap air. Mempunyai pori-pori yang kecil sekali, makanya itu bagus dipakai untuk membuat periuk, membuat bejana, tapi tidak bagus untuk untuk dipakai untuk pertanian. Nah, kita bisa membandingkan dengan proses membuat baju gitu ya. Persiapannya adalah kain, dan ketika persiapan, kain ini sudah harus melalui proses penguntingan. Baru dalam persiapan, itu kain ini sudah merasakan sakitnya saat digunting. Nah, ini menggambarkan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa ada saatnya ketika kita akan masuk dalam satu proses produksi, dalam tanda petik, itu seringkali perasaan kita seperti dicangkul. Emosi kita seperti
ombang-ambingkan gitu kan. Ada perasaan terluka di situ, ada perasaan sakit di situ, ada perasaan segala macam. Segala macam yang ya bisa kita bandingkan dengan proses pencangkulan tanah itu, tanah liat itu. Nah, rasanya campur aduk. Dan in proses ini, ketika kita berada dalam satu proses, itu kita tidak merasa nyaman. Karena proses ini memang menyakitkan gitu. Proses ini membuat kita semakin merasa seperti diinjak-injak. Sama seperti halnya kalau mau tadi gambarannya sebagai tanah liat menjadi periuk atau bejana, kita bisa membandingkan dengan proses bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dengan masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana perasaan bangsa Israel? Kita membaca banyak kisah di situ, banyak pergolakan. Banyak sekali kemarahan dari orang-orang bangsa Israel itu, banyak sekali kekecewaan, banyak sekali protes kiri kanan. Mereka protes pada Musa. Mereka tidak mau berada dalam proses itu, mereka ingin kembali ke Mesir. Nah, seandainya tanah liat ini juga bisa ngomong, gitu, mereka mungkin akan berlaku sama. Berlaku sama seperti orang-orang Israel itu. Mereka merasa berteriak-teriak, merasa kesakitan, mereka berteriak-teriak, merasa kecewa, dan lain sebagainya. Tetapi harus diingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ketika kita memasuki dalam sebuah proses, itu berarti juga kita harus siap. Kita harus siap bahwa ego kita itu akan tercapi-capi. Nah, peristiwa seperti ini pun banyak sekali dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Banyak sekali kalau Bapak Ibu Saudara membaca lagi gitu, banyak sekali, hampir semua peristiwa itu sebelum mencapai satu tujuan, satu impian, satu angan-angan yang kita inginkan gitu. Mereka melewati satu proses yang panjang sekali. Salah satu contoh yang paling jelas itu Yusuf. Bagaimana Yusuf harus mengalami dibuang, dijual, kemudian difitnah dan lain sebagainya sebelum dia menjadi raja muda. Gitu kan? Bagaimana Daniel harus masuk ke kandang singa. Bagaimana Abraham harus menanti selama 25 tahun untuk mendapatkan seorang anak yang Tuhan telah janjikan. Itu kalau kita amati benar, itu bukan satu proses yang gampang. Berat sekali. Kalau kita membaca mungkin juga hanya sekedar membaca gitu. Tapi bila kita berusaha untuk larut dalam peristiwa itu bukan merupakan satu
satu peristiwa yang gampang, satu proses yang gampang untuk dilewati. Ya, lanjut. Nah, poin yang kedua yang bisa kita ambil hikmahnya dari proses tanah liat menjadi periuk, dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, itu adalah dibentuk. Dibentuk ini lebih parah lagi dibandingkan dengan dicangkul dan diinjak-injak. Karena proses pembentukan tanah liat, ketika tanah liat itu akan dibuat menjadi bejana, menjadi periuk, itu tanah liat itu harus mulai melalui proses dibanting. Dibanting berkali-kali, kemudian setelah mendapatkan hasil yang bagus, tanah liat yang semakin bagus kualitasnya, kemudian tanah liat itu ditaruh di dalam roda pemutar dan mulai diputar, kemudian dibentuk. Dengan bantuan sedikit air, dengan bantuan keahlian tukang periuknya, yang disebut dengan tukang panjunan gitu kan, itu kemudian mulai dibentuk. Nah, ini bisa dianalogikan atau dibandingkan dengan kembali bagaimana proses sehelai kain menjadi sebuah baju yang indah. Mereka bukan hanya sekedar digunting, tapi mereka harus dijahit, mereka harus diobras, dan lain sebagainya. Dan proses pengguntingan mungkin hanya sekali, tetapi proses dijahit itu berkali-kali. Sama seperti tanah liat itu yang harus dibanting berkali-kali. Kita bisa membayangkan dalam situasi dan kondisi seperti itu tuh bagaimana. Nah, dibandingkan lagi dengan perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Banyak sekali masalah yang mereka hadapi. Banyak sekali. Kalau kita baca seluruhnya itu mungkin ada ribuan. Ada ribuan masalah yang harus mereka hadapi, dari masalah kepanasan, masalah kedinginan, masalah makanan, masalah minum, dan lain sebagainya. Dan inilah proses kedua yang harus kita hadapi dalam kaitannya dengan tanah liat menjadi sebuah periuk. Bukan perjalanan yang mudah. Lanjut. Proses harus melalui keadaan yang penuh masalah. Proses harus mengharuskan kita mengalami penderitaan dan membentuk karakter yang lebih baik. Ada kalanya kita harus membuang kerikil yang ada dalam proses pembuatan periuk itu. Kemudian ada kalanya lagi ketika tukang periuk merasa bahwa hasil dari prosesnya itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka itu akan dihancurkan kembali. Dihancurkan kembali dan diproses lagi, dihancurkan lagi, diproses lagi. Nah, itu adalah gambaran yang berat sekali bagi dalam sebuah proses yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita sudah merasa sakit, kita sudah merasa kecewa, kita sudah merasa marah, kita sudah merasa menekan ego kita semaksimal mungkin, tapi mungkin di mata Tuhan itu hasilnya belum baik. Di mata Tuhan hasilnya belum baik dan mengharuskan kita untuk diproses ulang.
untuk kembali dibanting, untuk kembali diuleni, untuk kembali dibentuk. Berapa kali harus mengalami itu, tidak ada patokan. Mungkin bisa 1 kali, mungkin bisa 2 kali, mungkin bisa 10 kali, mungkin bisa 100 kali. Berapa lama tanah liat itu membutuhkan waktu untuk menjadi sebuah periuk? Tidak ada patokan. Semua itu tergantung tukang periuknya. Semua itu juga tergantung dari kualitas tanahnya. Semua itu juga tergantung dari mungkin tergantung dari keadaan kita, mood kita, dan lain sebagainya. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan membutuhkan waktu 40 tahun. Tetapi kalau kita melihat bagaimana waktu yang dibutuhkan ketika Yesus perkawinan di Kana, membuat anggur di perkawinan ke Kana, mungkin hanya membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam, dan lain sebagainya. Waktu itu tidak bisa menjadi patokan bahwa kita akan mengalami sebuah proses itu berapa lama. Membuat roti mungkin hanya dibutuhkan waktu 1 jam. Tapi membangun rumah dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Nah, inilah yang harus kita mengerti bahwa waktu itu tidak ada patokannya. Kita harus menanti mujizat itu terjadi dalam diri kita itu kapan. Apakah kita harus mengalami proses penderitaan, sakit hati, kecewa selama 1-2 tahun? Belum tentu. Apakah kita harus mengalaminya selama 5 tahun, 6 tahun? Itu belum tentu. Nyatanya proses yang dibutuhkan bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal sebagai bangsa umat pilihan Tuhan. Itu membutuhkan waktu 40 tahun lamanya. Ya, kita maunya sebuah proses itu terjadi dalam waktu yang pendek. Sependek membuat roti, butuh waktu 1 jam, akhirnya roti itu bisa kita nikmati. Tetapi mungkin membangun rumah membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun, baru bisa kita menikmati hasilnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu harus tahu bahwa panjang pendeknya proses itu tidak bisa kita minta, tidak bisa kita tentukan. Semua itu tergantung bagaimana tukang periuk itu memandang hasil yang dihasilkan dari sebuah proses, dari proses yang harus kita alami. Dan ada kalanya itu kalau proses itu dipaksakan, ya mungkin kan seperti gambaran dari periuk tadi yang ada kerikilnya. Kalau dipaksakan, kerikilnya tidak dibuang, itu hasilnya akan kemungkinan akan pecah, mungkinan hasilnya akan jelek, mungkin harga jualnya juga akan rendah sekali. Makanya kenapa tukang periuk ini harus berkali-kali mengulang sampai mendapatkan hasil produk yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Salah satu maksud Tuhan bagi kehidupan kita, karena Tuhan pengen kita itu benar-benar berkualitas. Benar-benar berkualitas, memiliki nilai yang tinggi, memiliki kualitas yang bagus sekali. Bukan hanya sekedar manusia biasa, bukan hanya sekedar Kristen-Kristen yang biasa. Tapi kita adalah, Tuhan pengen kita adalah anak Tuhan yang berkualitas. Anak Tuhan yang memiliki satu tingkatan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tetapi jangan lupa bahwa untuk mencapai itu semua,
ada proses di balik, ada proses yang terkadang membuat kita menangis, kadang membuat kita marah, kadang membuat kita kecewa. Ya, lanjut. Proses dibentuk ini sama seperti pohon anggur. Ketika pohon anggur itu tidak berbuah, maka ranting-rantingnya itu akan dipotong. Rantingnya akan dipotong dan sementara di ranting-ranting yang berbuah itu akan dibersihkan, akan dipelihara, mungkin diberi pupuk, diberi obat dan lain sebagainya agar buahnya semakin banyak, buahnya semakin lebat, buahnya semakin manis. Nah, itulah gambaran yang bisa kita bandingkan bahwa proses pembentukan karakter itu di situ. Kerikil-kerikil yang ada dalam diri kita itu akan dibuang, akan dipotong, akan dimasukkan ke dalam api. Tetapi sementara di sisi-sisi baik, tanah liat yang berkualitas baik itu akan dipertahankan dan akan terus diproses. Sehingga nantinya itu bisa berbuah manis, bisa berbuah lebat. Nah, tiga hal ini adalah beberapa contoh negatif dari proses yang tidak baik, proses yang gagal. Dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dengan tanah perjanjian, kita melihat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang memiliki karakter keras kepala dan keras hati. Dan itulah mungkin salah satu penyebab kenapa bangsa Israel membutuhkan proses yang lama sekali, sampai dengan 40 tahun. Mungkin kalau bangsa Israel ini tidak keras kepala dan tidak keras hati, itu mungkin hanya perlu waktu 10 tahun, mungkin 8 tahun. Karena memang sebetulnya jarak dari Mesir sampai dengan tanah Kanaan itu tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh dan paling tidak sama-sama di satu daerah, nggak mungkin tetanggaan gitu kan, nggak mungkin. Walaupun jalan kaki itu, kalau kita bisa membayangkan kita berjalan kaki dari Klaten selama 40 tahun tuh nggak tahu sampainya di mana gitu. Mungkin bisa berkeliling dunia sampai ke Klaten lagi gitu kan. Nah, ya itulah sebabnya kenapa bangsa Israel memerlukan proses yang panjang. Dan kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali di antara kita yang selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut, selalu kalau bahasa Jawanya itu apa? Ya ngeluh gitulah. Ngeluh, mereka tidak menerima keadaan yang harus kita alami. Mereka tidak bisa menerima sebuah proses ini dengan baik. Mereka hanya mengeluh dan mengeluh terus gitu kan. Dan inilah yang membuat sebuah proses itu tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin akan memperlama proses itu. Dan kalau dalam Ibrani 6 ayat 15 itu kita akan bisa melihat bagaimana sebuah ketidaksabaran itu bisa mengacaukan sebuah proses. Lanjut, Pak. Nah, poin yang ketiga, poin yang terakhir, berada dalam sebuah proses. Kalau dilihat dari peristiwa tanah liat menjadi periuk ini, itu adalah dibakar. Ketika tanah liat sudah dibentuk dalam roda memutar dan hasilnya sudah sesuai dengan
yang diharapkan tukang periuk ini. Kemudian tanah liat itu akan dikeringkan selama beberapa hari. Akan dikeringkan mungkin selama 1 minggu kalau nggak salah, kemarin saya lihat. Sekitar 7 hari, kemudian setelah agak kering, itu dimasukkan dalam oven gitu kan, dalam proses pembakaran. Kenapa tidak langsung dimasukkan? Itu bisa dibayangkan seperti bangsa Israel ketika berada di seberang tanah Kanaan gitu kan. Mereka beristirahat dulu di situ, kemudian berkemah berapa hari, baru kemudian mengirim pengintai untuk menyelidiki tanah Kanaan dan lain sebagainya itu. Karena kalau dilihat dari tanah liat ini ketika masih basah dan kemudian langsung dibakar, itu akan menimbulkan perbedaan suhu yang terlalu drastis. Perbedaan suhu yang terlalu drastis ini akan membuat periuk itu pecah gitu loh. Karena perbedaannya terlalu cepat sekali. Terlalu cepat sekali. Dan ada kalanya kita juga harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bahwa mungkin proses pembentukan dalam diri kita itu sudah selesai. Tapi kita kadang bertanya, kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan tidak menepati apa yang dijanjikan? Kenapa Tuhan seolah-olah berbohong gitu kan? Tapi mungkin ada kalanya kita harus sedang berada dalam masa pendinginan gitu kan, masa menunggu periuk itu kering, tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara akan dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Tetapi ketika sudah dibakar, itu periuk itu akan menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Dalam proses pembakaran itu juga sakit gitu kan. Proses pembakaran itu juga menyakitkan. Tetapi ya ketika kita sudah melewati proses pembakaran, ya hasil periuknya akan sempurna dan memiliki nilai jual yang tinggi karena kualitasnya berbeda sekali, jauh berbeda dibandingkan dengan tanah liat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ketika proses pembakaran ini selesai, itu masih ada periuk-periuk yang disortir. Periuk-periuk yang tidak layak jual, periuk-periuk yang mungkin lolos dari pengawasan tukang periuk, sehingga ketika ada proses pembakaran baru ketahuan. Mungkin ada kerikil kecil sekali yang bersembunyi di balik adonan tanah liat, dan ketika dibakar itu masih ada kemungkinan pecah, masih ada kemungkinan cacat. Dan ketika itu terjadi, periuk itu sudah tidak bisa dibentuk lagi. Periuk itu sudah tidak bisa diuleni lagi, dan satu-satunya jalan hanya untuk dibuang. Karena sudah melalui proses pembakaran, sudah menjadi tanah liat yang keras, yang memiliki sifat yang berbeda sekali dengan tanah liat yang berasal dari tanah. Ya, proses pembakaran ini biasanya dipakai dalam dunia perhiasan emas gitu kan. Untuk memurnikan emas itu melalui proses pembakaran. Walaupun ada tambahan obat ini, obat itu, dan lain sebagainya, tapi intinya itu adalah dibakar.
Emas dibakar untuk menghasilkan emas yang murni. Periuk yang dibakar untuk menghasilkan periuk yang lebih berkualitas. Dan kita diproses Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang semakin berkualitas. Lanjut. Ya, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yesaya 48 ayat 10. Nah, itulah cara Tuhan memproses kita. Cara Tuhan untuk menghasilkan kita, menjadikan kita sebagai manusia yang berkualitas, anak Tuhan yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan, itu dimurnikan. Dimurnikan bukan seperti memurnikan perak, tetapi seperti memurnikan emas. Kita harus masuk dalam pembakaran. Kita harus masuk dalam kesengsaraan. Kita harus melewati itu semua. Lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kisah tanah liat menjadi periuk ini, kita semakin ngerti bahwa proses itu sangatlah penting. Sangat penting untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai yang tinggi. Sangat penting untuk kita lalui agar kita menjadi manusia yang semakin serupa dengan Allah itu tadi. Kita bisa membandingkan bagaimana harga tanah liat dibandingkan dengan periuk. Selisihnya jauh sekali. Nilai tambah dalam periuk ini berkali-kali lipat. Demikian juga yang Tuhan ingin dapatkan dari kita. Kenapa kita harus melalui sebuah proses yang panjang? Karena Tuhan pengen kita memiliki nilai tambah yang berkali-kali lipat dibandingkan kita belum mengenal Tuhan. Dibandingkan kita belum menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan mengizinkan kita in proses karena Tuhan mau kita menjadi yang terbaik. Bukan setengah baik, tetapi menjadi yang terbaik. Lanjut. Ya, bila kita ingin sekuat baja, kita harus mau untuk ditempa. Bila kita ingin secemerlang emas, kita harus mau dilebur. Dan bila kita ingin menjadi periuk yang indah, memiliki nilai yang tinggi, kita harus mau dicangkul, dibentuk, dan dibakar. Ya. Satu kata-kata dari Rick Warren, great soul are grown through struggle, storm, and season of suffering. Be patient with the process. Bahwa jiwa yang hebat itu tumbuh dari perjuangan, dari badai, dan dari penderitaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersabarlah terhadap proses. Amin. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa. Pelajaran yang berharga, hikmah yang luar biasa yang kami terima dari firman-Mu pagi hari ini Bapa. Dan semuanya itu membuat kami semakin kuat menghadapi situasi dan kondisi dunia ini yang semakin tidak menentu Bapak. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Engkaulah tukang periuk itu.
Engkau akan membentuk kami lewat sebuah proses yang panjang, yang menyakitkan. Tapi ada satu tujuan mulia di situ, menjadikan kami yang terbaik, menjadikan kami istimewa, menjadikan kami semakin serupa dengan-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh bersyukur pagi ini kita bisa berbagi berkat satu kebenaran firman Tuhan yang diberi tema in proses. Seperti tadi dikatakan, untuk menjadi ciptaan Tuhan yang baik, yang sempurna, kita harus melewati berbagai proses yang kadang menyakitkan, pedih, mengecewakan, kadang ego kita hancur karenanya. Namun Tuhan menghendaki proses itu terus kita jalani dengan sabar, dengan patuh, dengan berpegang pada Tuhan. Maka kita boleh mencapai titik akhir yang bagus, menjadi ciptaan Tuhan yang terbaik dan yang sempurna. Terima kasih untuk hambanya Bapak Panatua Pratiti Sahasrawibowo yang telah membuka satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kita lihat pada warta jemaat kita. Pada jam 9 nanti akan ada kebaktian anak-anak via Zoom jam 9 pagi dan via YouTube jam 10 pagi. Untuk PRBK nanti diadakan jam 9.30 secara Zoom ya. Secara Zoom benar. Lalu untuk hari Rabu nanti tetap ada seperti biasa persekutuan tengah minggu We Are Meet yang akan diadakan melalui Zoom juga jam 19. Untuk katekisasi baptisan air bagi jemaat atau anak yang sudah berusia 12 tahun dan ingin baptis air atau yang dahulu sempat terhenti karena pandemi dapat mendaftar ulang guna pendataan, bisa menghubungi Bapak Edi dengan nomor HP tertera. Untuk persembahan, proyek persembahan di gereja kita yang masih berjalan yaitu proyek Ragi, Rekan Allah Gerakan Misi tetap ada. Lalu untuk minggu depan ada perjamuan kudus. Persiapkanlah hati dan jiwa kita untuk ambil bagian di dalamnya. Sekaligus ada kesempatan yang baik bagi kita untuk mengembalikan persepuluhan di minggu depan, yaitu di minggu pertama pada bulan Maret. Amplop dapat diambil di depan atau bisa ditransfer ke rekening Ibu Joyce dengan nomor tertera.
untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Nehemia Narwanto pada tanggal 27 Februari, Bambang Suliantoro tanggal 29 Februari, lalu Hana Cek Yen Kwang atau Ibu Andrianto pada tanggal 1 Maret, lalu Saudari Siana Wati tanggal 3 Maret, Lia tanggal 4 Maret, Claudia Angelia Sintiani Purnomo. Adakah yang hadir? Tidak ada ya. Jadi kita tidak nyanyi minggu ini. Ya, demikian info sepekan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu boleh kami terima dengan terbuka. Kami boleh mengerti apa arti in proses di dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita tidak sabar, kita sering lari dari masalah, dari proses ini. Namun pagi ini kami diajarkan supaya kita tetap mau setia melewati semua proses yang Tuhan mau, supaya kita boleh menjadi bejana yang sempurna, bejana yang baik. Terima kasih Tuhan, saat ini saatnya kami rindu untuk memberikan persembahan keuangan kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan dan boleh bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih,
Allah yang kami agungkan, kami muliakan. Sungguh Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena kehadiran Tuhan pada saat ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Disitulah Tuhan hadir bertahta di atas pujian kami. Tuhan memberkati setiap kami hamba-hambamu, setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat segala berkat-Mu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup keluarga besar kami Gereja Isa Al-Masih. Tuhan kami serahkan jemaat-Mu semuanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan beri kesehatan jasmani terlebih rohani mereka Tuhan. Beri hati bagi setiap mereka agar mereka selalu lebih hari lebih dekat kepadamu, lebih hari lebih mengasihi Tuhan dari segala perkara dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam firman-Mu Tuhan Kau bersabda dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18, Tuhan Kau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami yatim piatu. Itulah Tuhan firman yang terukir di dasar hati kami, sehingga kami dapat menghadapi segala proses, tantangan, rintangan, masalah, pergumulan hidup. Karena kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dalam kehidupan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan, dalam pemeliharaan kasih-Mu, dalam naungan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Beri hati bagi jemaat-Mu yang selalu rindu mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh kuat menghadapi segala tantangan, karena Tuhan selalu ada di dalam hidup setiap jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah berkat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jadikan jemaat yang dewasa, saling mengasihi, saling mengisi, saling menguatkan, saling menghibur, sehingga menjadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Berkati hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dalam kehidupan keluarganya. Berilah kesehatan jasmani terlebih rohaninya. Pakailah mereka lebih hari lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah kami yang kudus, Allah yang kami banggakan, Allah yang kami sembah, kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati saudara kami Nehemia Narwanto dan juga saudara kami Pak Bambang Suliantoro, juga Ibu Andrianto dan saudari kami Syanewati dan adik kami Lia. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa Tuhan lawat mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan berkat-Mu berlimpah-limpah atas setiap saudara kami yang bersuka cita minggu ini, karena Tuhan menambahkan usia. Kami berdoa Tuhan akan terus menyertai mereka, sehat, mereka kuat, terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Berkati hidup mereka, pelayanan pengabdian, berkati keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, oleh karena sakit penyakit yang mereka derita. Kami mohonkan kiranya Tuhan menjamah mereka. Hamba-Mu tidak sebut satu persatu, tapi Engkau mengenal mereka ya Tuhan. Mari hadir di ruangan di mana mereka sedang beristirahat, dan biarlah kiranya jamahan tangan Tuhan boleh nyata di dalam tubuh mereka. Mereka dipulihkan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan hamba-Mu berdoa supaya kiranya Tuhan terus peliharakan kami, jauhkan dari corona, jauhkan dari segala virus yang lain. Kami tidak tahu siapa yang kami temui. Kami sudah berusaha sedemikian rupa menjaga diri kami, melaksanakan prokes seketat mungkin, tapi virus bertebaran ke sana kemari. Tapi kami mohonkan anugerah Tuhan, bungkus kami dengan darah-Mu, lindungi kami senantiasa ya Tuhan, sehingga kami semua aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tolong kami supaya kami sabar,
kami boleh terus mengikuti anjuran pemerintah, kami saling menjaga satu sama lain sehingga kami tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, berkati bangsa dan negara ini sekali lagi dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID ini. Biarlah kiranya dalam waktu yang dekat akan terjadi perubahan drastis di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Bapa, kami mengingat saudara-saudara kami yang ada di Ukraina dan di Rusia yang hari-hari ini sedang bertikai. Kami berdoa, kedangkan tangan-Mu, kendalikan, Kau menjagai umat-Mu, Kau memberkati hamba-hamba-Mu di sana, dan biarlah kiranya kedua bangsa ini boleh berdamai. Di dalam nama Yesus kami mohon kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi mereka, bagi pemimpin-pemimpin, bagi presiden, bagi militer, bagi seluruh lapisan masyarakat. Mereka boleh melewati masa-masa sulit dengan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, yang baru pertama kali hadir juga, Tuhan kiranya melawat, memberkati mereka. Biarlah anugerah Tuhan tercurah bagi kami semua, sehingga kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera penuh dengan berkat Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat bagi kami melalui pujian, penyembahan, musik, segala sarana yang kami boleh gunakan, dan juga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dan sekarang curahkanlah berkat-Mu untuk kami, supaya kami pulang membawa berkat yang baru, berkat yang limpah di dalam kehidupan kami. Sekarang saudara-saudara, angkatlah hatimu, angkat tanganmu, pandang Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai pagi ini, sementara engkau dibentuk oleh Tuhan mencapai puncak-puncak kehidupan rohanimu, mencapai keberhasilan yang luar biasa, bahkan sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya berkata amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Demikian ibadah kita. Selamat pulang. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya.